Terima kasih waktu dan tempat. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ngasem Bapak M. Abri Darman SPD beserta jajaran, para tamu undangan dari SD Negeri Ngasem, SD Girirejo, SD Banjurek 2 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat nikmat di pagi siang hari ini bisa bertemu di ruang diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan SD Negeri Ngasem. Semoga bisa memberikan wawasan dan mengijawantahkan budaya positif dari program calon guru penggerak tahun 2024 yang pada hari ini akan mengangkat budaya positif. Lanjut. Ya, terima kasih atas dukungan SD Negeri Ngasem. Saya mengikuti CGP angkatan 11 tahun 2024. Lanjut. Adapun di sini akan menerangkan disiplin positif ya, yang banyak orang memaknai sebagai salah satu atau orang lain mendapatkan kepatuhan, memiliki kecenderungan kebenaran maupun dihubungkan dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi hukuman yang bagi yang melanggarnya, khususnya di lingkungan sekolah. Dari pendapat Dian Gosens menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang menggali potensinya. Bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan Bapak Pendidikan Diajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari diri ataupun berasal dari luar diri. Dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keselatan dan Sikap Merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat ya diri sendiri, mewajibkan kita dengan sekuat keras kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Diajar Dewantara adalah merdeka itu ujar jarwone ora mung lepasing pamrih nging uga kuwasa amardidi piyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Lanjut. Budaya positif juga sangatlah penting ya, tentunya untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat, berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Lanjut, budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman. Siswa harus mampu berpikir, bertindak, menciptakan secara merdeka, mandiri, dengan kesadaran penerapan disiplin berlandaskan motivasi internal dimanapun pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif ya, namun masih menganut sistem penghargaan maupun hukuman. Bagaimana budaya yang positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan penerapan restitusi di posisi monitor, manajer sehingga lingkungan tercipta positif, aman, nyaman, dan terwujud. Adapun tujuan pembelajaran yang mengedepankan budaya positif yang pertama, membentuk karakter disiplin pada anak secara kuat. Yang kedua, menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai nilai-nilai norma Pancasila terhadap pencurian atau penyalahgunaan karya kreatif tanpa izin. Yang keempat, menguatkan peran guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin pada siswanya. Tentu untuk mengetahui selanjutnya sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Ini tujuannya. Berikutnya, tolak ukur kontrol budaya positif. Yang pertama,
Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Keyakinan ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Aturan-aturan untuk disepakati masing-masing wali kelas ataupun guru mapel. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% siswa sudah mampu menunjukkan karakter positif, religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, membudayakan 5S, saling salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya, munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran. Mereka mau berpendapat, berargumen, dan menjawab dari pertanyaan dari guru. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dari dan wali kelas, proses kegiatan, restitusi, pemecahan masalah, kolaborasi, sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Lebih terus ke siswa ya. Di teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan, ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Kadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Adapun kebutuhannya yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya makanan, ketersediaan tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang yang kelima, rasa yang diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu nilai-nilai kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan ataupun pengakuan, mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui maupun didengarkan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, menyangkut kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan agar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan rasa gembira atau tertawa. Lanjut. Motivasi perilaku manusia dari dosen di dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku ya, antara lain menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah sifat motivasi dari eksternal. Yang dari internal antara lain mendapatkan imbalan, penghargaan maupun orang lain. Ini motivasi dari siswa biasanya gitu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika motivasi itu mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan